Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangisan bayi yang baru lahir adalah hal yang sangat umum terjadi. Ternyata secara medis dan agama berbeda pendapat tentang tangisan bayi yang baru lahir. Bayi yang baru dilahirkan perlu beradaptasi dengan lingkungan barunya karena baru saja keluar dari rahim ibunya setelah kurang lebih 9 bulan dalam kandungan. Namun, apa alasan bayi menangis saat dilahirkan? Dan apakah benar itu karena ditempeleng setan? Lalu, mengapa bayi yang baru lahir harus diazankan? Simak kisah selengkapnya hanya di Muslimpedia, tempat kamu menemukan kisah-kisah Islami bersama aku, Miajeng Suyitno. Secara medis, seorang bayi yang lahir ke dunia dalam keadaan menangis disebabkan oleh dorongan untuk selamat. Saat baru lahir, bayi tersebut mengambil napas untuk pertama kalinya. Lalu perubahan peredaran darah di mana sebelumnya bayi hidup dalam kandungan dengan bantuan jalan yang menghubungkan jantung dan paru-paru ibunya. Dengan menangis ketika baru lahir, maka akan membuka sirkulasi yang memungkinkan oksigen terkirim melalui paru-paru. Tangisan sang bayi akan membantu membuka paru-paru agar bisa menghirup oksigen sendiri karena sudah tidak bergantung dengan ibunya. Selain itu, bayi juga menangis ketika baru lahir ke dunia merupakan salah satu cara berkomunikasi dengan lingkungan barunya. Orang tua dari bayi menangis yang baru lahir pun merasa bahagia sebab hal tersebut diyakini sebagai tanda bahwa anaknya selamat dari proses persalinan. Beda penjelasan medis dengan aspek teologis tentang tangisan bayi yang baru lahir. Allamah Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Sabilul Iddikar wal Itiban Bima Yamuru bil Insan Wayan Qadli Lahu Minal Amar menjelaskan bahwa tangisan bayi yang baru lahir karena ditempeleng oleh setan. Pendapat beliau diperkuat dengan adanya penjelasan dari salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, jeritan anak ketika dilahirkan adalah karena dari tusukan setan. Hadis riwayat Muslim. Datangnya setan pada saat itu adalah untuk menancapkan tusukan ujung jarinya pada kedua mata anak Adam. Tujuannya adalah setan mencari para pengikut. Mereka ingin mengganggu kelahiran bayi agar tidak bisa melihat yang benar atau yang salah. Siapa yang mencintai anaknya dan ingin menjaganya dari gangguan setan, hendaknya mengikuti metode yang dilakukan Sayyidil Mursalin. Beliau dikenal sebagai sosok yang suka memberi nasihat. Tidak ada sesuatu yang dapat mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, kecuali telah diterangkan pada kalian. Hal yang dimaksud dari riwayat tersebut adalah termasuk upaya penjagaan terhadap anak dari gangguan setan. Caranya dengan doa seorang suami ketika hendak menggauли istrinya. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan lahirnya anak dari hubungan seorang suami dan istri, maka setan tidak akan membahayakannya dan mengganggu anak tersebut. Bayi yang baru lahir tidak hanya diganggu oleh setan, namun iblis pun ikut terlibat. Setan dan iblis memang sangat memusuhi manusia. Mereka mengganggu manusia bahkan sejak baru lahir. Akan tetapi di antara anak yang baru lahir ada yang lolos dari gangguan setan. Ia adalah Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Siti Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi keduanya berkat doa ibu dari Siti Maryam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang bayi pun dari anak Adam yang terlahir kecuali ia pasti mendapat tusukan dari setan sehingga bayi itu menangis dan menjerit karenanya, kecuali Maryam dan putranya Nabi Isa alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu bayi yang lahir harus diazankan. Rasulullah SAW memberi tuntunan kepada umatnya agar terhindar dari gangguan setan pada saat bayi dilahirkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah kalimat la ilaha illallah kepada anak-anakmu sebagai kalimat pertama yang mereka dengar. Hadis riwayat Al-Hakim.
Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa barang siapa mendapati seorang bayi yang dilahirkan, kemudian diazankan di telinga kanannya dan diikomatkan di telinga kirinya, maka ia tidak akan diganggu oleh Sibyan atau setan yang selalu mengganggu anak kecil. Hadis riwayat Ibnu Sunni dari Hasan Ibnu Aqil radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia sobat VDPC alasan mengapa bayi yang baru lahir selalu menangis. Dan dari sini juga kita belajar alasan mengapa bayi yang baru lahir harus diazankan. Sekian episode Muslimpedia kali ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.